Om Swastiastu, para pemirsa yang berbahagia, jumpa lagi dengan saya pada channel YouTube Dwijo Kangko Channel. Seperti yang sudah saya sampaikan pada video saya sebelumnya tentang Itihasa, pada kesempatan ini saya akan mencoba memulai menjelaskan tentang kitab Ramayana. Yang mana kitab Ramayana ini secara singkat menceritakan tentang perjalanan Sri Rama untuk mendapatkan kembali Dewi Sinta yang telah diculik oleh Rahwana. Sehingga di situ terjadi perang besar antara Sri Rama dan Rahwana hingga gugurnya Rahwana sebagai raja yang penuh dengan angkara murka. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Ramayana ini terdiri dari 7 kanda atau 7 bagian. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan rangkaian cerita dalam kanda yang pertama, yaitu Bala Kanda. Secara singkat, Bala Kanda menceritakan tentang kelahiran Sri Rama, kemudian masa kecil Sri Rama, hingga Sri Rama ini memenangkan sayembara yang diadakan oleh Raja Janaka, sehingga memperoleh Dewi Sita sebagai istrinya. Baik, akan kita mulai menjelaskan satu persatu. Nah, cerita dari Bala Kanda ini pertama diawali oleh kesedihan Dasarata. Jadi Raja Dasarata sebagai raja di Ayodhya ini mengalami sebuah kesedihan. Kesedihan ini dipendam bertahun-tahun hingga pada suatu hari Raja Dasarata ini memanggil abdinya atau kusirnya yang bernama Sumantra. Kepada Sumantra ini Raja Dasarata menceritakan kesedihannya bahwa sampai saat ini sang raja belum memiliki seorang keturunan yang nantinya akan menggantikan tahta di Ayodhya. Nah, kemudian atas saran dari Sumantra ini, Raja Dasarata diberikan saran untuk memanggil Maharsi Wasista. Maharsi Wasista dipanggil untuk menghadap ke istana. Kemudian Maharsi Wasista ini memberikan saran kepada Raja Dasarata agar Raja Dasarata ini melakukan upacara Aswamedha dan juga upacara Putra Kama. Yang nanti upacara Aswamedha ini akan dipimpin oleh Maharsi Wasista, upacara Putra Kama dipimpin oleh Maharsi Pesya Sringga. Kemudian di lain tempat di Kayangan diceritakanlah di situ bahwa para dewa ini sedang mengalami sebuah kesedihan. Kesedihan itu diceritakan Dewa Indra kepada Brahma, bahwa pada waktu yang lalu Dewa Indra ini memberikan anugerah kepada Rahwana yang sudah melakukan tapa bertahun-tahun. Nah, Rahwana ini memohon anugerah kepada Dewa Indra agar dia tidak mati oleh dewa, kemudian oleh denawa, dan juga oleh para Hapsara dan Hapsari. Tetapi dalam anugerahnya itu Rahwana lupa bahwa dia tidak memohon untuk tidak bisa mati oleh manusia. Kesedihan Dewa Indra ini diceritakan kepada Brahma. Nah, kemudian Dewa Brahma ini memanggil Narayana. Narayana menghadap kepada Dewa Brahma dan Dewa Indra, yang mana menceritakan bahwa Raja Dasarata akan mengadakan yatnya Putra Kama. Yang mana yatnya Putra Kama ini artinya bahwa upacara untuk memohon anugerah seorang putra dari para dewa. Narayana ini menyampaikan bahwa Narayana akan turun ke dunia
menjadi salah satu anak dari Raja Dasarata. Nah, disinilah Narayana atau Wisnu ini turun ke dunia sebagai awatara yang ketujuh, yaitu Sri Rama itu sendiri, yang nantinya akan lahir sebagai putra tertua dari Raja Dasarata. Kemudian pada puncak upacara Putra Kama, Dewa Brahma mengutus salah satu anak buahnya untuk hadir di upacara ini dengan wujud ilahi, yaitu berbadan gelap, memakai sutra merah dan berambut panjang. Utusan dari Dewa Brahma ini memberikan semangkuk payasa atau air suci kepada Dasarata. Kemudian oleh Dasarata, semangkuk payasa ini dibagi kepada 3 permaisurinya. Nah, yang seperempatnya itu diberikan kepada Dewi Kausalya, kemudian yang seperempatnya lagi diberikan pada Dewi Keikayi, dan yang seperempatnya lagi diberikan kepada Dewi Sumitra. Karena dibagi menjadi 3, maka masih ada seperempat mangkok lagi yang oleh Raja Dasarata diberikan lagi kepada Dewi Sumitra, sehingga Dewi Sumitra ini menerima setengah mangkok dari payasa atau air suci pemberian dari Dewa Brahma ini sendiri. Apa yang ditunggu-tunggu akhirnya terlaksana juga, bahwa ketiga dari permaisuri Raja Dasarata ini mengandung atau hamil. Kemudian lahirlah putra-putra dari Dasarata sebagai Pangeran Ayodhya yang sangat tampan dan gagah berani. Nah, dari Dewi Kausalya, permaisuri yang pertama ini, lahirlah Rama. Dia sebagai anak tertua yang merupakan inkarnasi dari Dewa Wisnu, yaitu sebagai awatara yang ketujuh. Dari permaisuri kedua, yaitu Dewi Keikayi, lahirlah Bharata. Kemudian dari Dewi Sumitra sebagai permaisuri yang ketiga, lahirlah Laksmana dan Satrugna. Keempat pangeran ini sangat disayang oleh Raja Dasarata, terutama Sri Rama. Karena apa? Sri Rama akan digadang-gadang menjadi pewaris tahta dari Ayodhya itu sendiri. Karena Rama adalah anak tertua dari Dasarata. Nah, kemudian pada suatu hari, Maharsi Wiswamitra ini mendengar bahwa di Ayodhya telah lahir keempat pangeran yang sangat gagah berani, dan merupakan salah satu di antaranya adalah inkarnasi dari Dewa Wisnu itu sendiri. Maharsi Wiswamitra datang ke Ayodhya menemui Raja Dasarata. Raja Dasarata sangat gembira melihat kedatangan Maharsi Wiswamitra dan berjanji akan memberikan pelayanan dan memberikan apa yang diminta oleh Maharsi Wiswamitra ini. Maharsi Wiswamitra menyampaikan bahwa di pertapaannya itu dia sering diganggu oleh raksasa yang disebut dengan Tataka. Tataka ini adalah raksasa perempuan yang sangat jahat, dan setiap upacara rakyatnya yang diadakan oleh Maharsi Wiswamitra ini selalu diganggu. Kemudian Maharsi Wiswamitra ini meminta kepada Raja Dasarata agar memberikan anaknya, yaitu Sri Rama, untuk diajak ke pertapaannya agar membunuh raksasa Tataka ini. Nah, pada awalnya Raja Dasarata ini menolak apa yang diminta oleh Maharsi Wiswamitra, sehingga Maharsi Wiswamitra ini sangat marah kepada Raja Dasarata karena Raja Dasarata telah berjanji untuk memberikan apa yang dia inginkan. Melihat hal ini, Maharsi Wasista memberikan saran kepada Raja Dasarata agar memenuhi permintaan oleh Maharsi Wiswamitra. Sehingga Raja Dasarata memanggil putranya, yaitu Sri Rama dan Laksmana,
yang mana Sri Rama dan Laksmana ini diberikan kepada Maharsi Wiswamitra untuk membantu menghancurkan atau membunuh raksasa Tataka. Akhirnya Rama dan Laksmana ikut dengan Maharsi Wiswamitra menuju hutan Tataka, di mana raksasa Tataka ini ada dan selalu mengganggu kehidupan para resi di sana. Nah, kemudian di pertapaan Wiswamitra ini Sri Rama dan Laksmana ini diberikan berbagai macam ilmu peperangan, diberikan astra-astra. Astra-astra ini diharapkan digunakan untuk membela kaum yang lemah serta membela kebenaran dan tidak digunakan untuk hal-hal yang jahat. Kemudian dengan astra-astra yang diberikan oleh Maharsi Wiswamitra, Sri Rama ini berhasil membunuh Tataka. Atas keberhasilan Sri Rama, akhirnya Maharsi Wiswamitra kembali memberikan hadiah berupa astra serta berbagai macam panah yang nanti diharapkan dapat melindungi Sri Rama dari berbagai macam serangan dari musuh-musuhnya. Pada suatu hari, Wiswamitra ini melakukan sebuah yatnya atau yaga. Nah, di situ muncul Marica. Marica adalah anak dari raksasa Tataka. Di situ Marica melakukan dendam serta berusaha membunuh Sri Rama karena Sri Rama ini telah membunuh ibunya, yaitu raksasa Tataka. Namun pada kesempatan itu Marica belum terbunuh oleh Sri Rama dan kemudian pergi meninggalkan pertapaan Maharsi Wiswamitra itu sendiri. Setelah kepergian Marica, kemudian Sri Rama bertanya kepada Wiswamitra, apa yang harus dilakukan kemudian setelah membunuh Tataka di hutan Tataka itu sendiri. Akhirnya Maharsi Wiswamitra menyampaikan bahwa di kerajaan Mithila, yaitu Raja Janaka, itu akan mengadakan sebuah sayembara yang diadakan untuk mendapatkan calon suami dari anaknya. Kerajaan Mithila, di sana leluhur Raja Janaka ini menitipkan sebuah busur yang merupakan pemberian dari Mahadewa. Busur ini sangat suci dan tidak ada yang mampu mengangkatnya. Pada suatu hari, pada waktu-waktu yang sebelumnya, Raja Janaka ini mengadakan yatnya. Nah, sebelum mengadakan yatnya, Raja Janaka ini mencangkul tanah. Dari tanah ini keluarlah Sita, lahirlah Sita. Sehingga Sita ini lahir dari bumi atau dari tanah di mana Raja Janaka ini akan mengadakan upacara yatnya. Sehingga nanti pada akhir cerita Ramayana dikisahkan bahwa Sita setelah membakar dirinya maka dia kembali ke bumi ini. Sayembara yang diadakan oleh Raja Janaka yaitu bahwa barang siapa yang mampu mengangkat busur Mahadewa ini, maka dialah yang akan dikawinkan dengan anaknya yaitu Sita. Diceritakanlah secara singkat bahwa Rama berhasil mengangkat busur Mahadewa dari Raja Janaka. Kemudian keberhasilan Rama ini oleh Raja Janaka diberitakan ke Ayodhya. Raja Dasarata sangat gembira mendengar keberhasilan Rama yang telah berhasil mengangkat busur Mahadewa dan telah berhasil mempersunting Sita sebagai istrinya. Kemudian dengan diikuti oleh Bharata dan Satrugna, Raja Dasarata pergi ke Mithila menemui Raja Janaka untuk mengikuti pernikahan Rama dengan Sita. Kemudian Raja Dasarata bersama Bharata dan Satrugna sampailah kepada kerajaan Mithila dan di sana dilangsungkan upacara pernikahan antara Sita dan Rama. Kemudian
karena rasa senangnya Raja Janaka terhadap pernikahan antara Sita dan Rama, maka Raja Janaka memberikan anugerah 3 putrinya kepada 3 pangeran dari Ayodhya. Laksmana ini diberi putrinya yang bernama Urmila, kemudian Bharata diberikan putri bernama Mandawi, dan Satrugna diberi putri bernama Srutakirti. Nah, Balakanda ini ceritanya berakhir pada pernikahan Sri Rama di kerajaan Mithila. Kemudian bagian yang berikutnya adalah Ayodhya Kanda. Ayodhya Kanda yang nantinya akan saya coba saya jelaskan pada video saya yang berikutnya. Demikian penjelasan saya tentang Balakanda. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.